kembali bangkit bersama Gen Z. Ah, masa sih? Yap, bener banget, ini faktanya. Ternyata di balik viralnya Solo Rajo ada cerita pilu yang cukup mengejutkan. Gimana nggak pilu coba? Sekelas koperasi pernah rugi 2,5 M. Kebayang nggak sih? Nah, bicara tentang kegagalan, setiap usaha pasti ada kemungkinan gagal dan berhasilnya. Sama halnya dengan Solo Rajo yang bergerak di bidang kopi ini pernah jatuh dan rugi. Namun mereka berhasil bangkit dan berkembang hingga dikenal tidak hanya di Sumatera Barat tapi sampai ke kancah internasional. Oh iya, ternyata Solo Rajo ini berawal dari proyek akhir mahasiswa UNAN dari ilmu prodi tanah yang bernama Alfadriansyah. Beliau merupakan warga asli Alahan Panjang yang prihatin melihat potensi bagus dari petani kopi di kampung halamannya, namun belum terkelola dengan baik. Nah, karena lihat situasi yang seperti ini, Alfadriansyah dan beberapa orang kawan berinisiatif untuk mencoba mengelola secara serius dan pastinya untuk membangun daerah karena melihat peluang yang bagus banget. Sayang dong disia-siain. Generasi yang kayak gini nih yang dibutuhkan untuk memajukan daerah. Berawal dari Solo Project pada tahun 2012 dan resmi berdiri sebagai Koperasi Produsen dan Serba Usaha atau KPSU pada tanggal 13 Februari 2014 serta memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2016. Benar-benar membuahkan hasil ya. Tapi tahu nggak sih, ternyata semua nggak berjalan mulus karena mereka mendapati tantangan timpang tindih lahan pertanian dengan kawasan hutan lindung. Hingga akhirnya koperasi ini difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada tahun 2017. Luar biasa banget ya perjuangan Solo Rajo. Hingga akhirnya sampai sekarang. Siapa sih yang nggak tahu sama Solo Rajo di zaman sekarang? Nah, balik lagi nih, di balik viralnya itu ternyata Solo Rajo pernah rugi 2,5 M loh. Jadi gini ceritanya. Karena komitmen dari awal dengan para petani akan menampung semua hasil panen dan tiba-tiba COVID melanda. Ya, tahu dong ya gimana lagi downnya pengusaha karena COVID, termasuk Solo Rajo. Yang mana kopi-kopi yang diambil dari para petani tidak bisa diekspor dan akhirnya tertumpuk hingga mencapai kerugian 2,5 M. Tapi Solo Rajo nggak berhenti di sana. Mereka terus berkembang dan berinovasi hingga sekarang. Kira-kira di balik suksesnya Solo Rajo ada siapa sih? Nah, ini dia Gen Z yang berhasil membangkitkan kembali Solo Rajo, yaitu Joni Sandika Putra sebagai ketua, Mulia Syahputri sebagai sekretaris, dan Della Mestika sebagai bendahara. Hayo, siapa nih yang sering bilang Gen Z kerjanya cuma rebahan doang? Lihat nih buktinya. Gen Z bisa loh bangun koperasi Solo Rajo sampai titik sekarang ini. Siapa sih yang nggak tahu Solo Rajo di zaman sekarang? Bener kan? Oh iya, karena yang mimpin koperasi Solo Rajo ini adalah Gen Z. Kira-kira gaya kepemimpinannya gimana ya? Coba kita dengerin ketuanya ngomong yuk. Di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak. Kalau First Young Flag, nah itu dari koperasi. First Young Flag hanyalah satu unit usaha. Nah, itu dia sedikit penjabaran dari ketua Solo Rajo. Biasanya Gen Z tidak bercerita, tapi Gen Z kali ini beda karena banyak ceritanya. Oh iya, ngomong-ngomong cerita, kita bahas komunikasi organisasi di Solo Rajo yuk. Karena setelah mendengarkan penjabaran dari Solo Rajo, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya komunikasi di Solo Rajo itu adalah teori sistem. Teori sistem apaan sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi gini maksudnya. Teori sistem itu terdiri dari individu, struktur formal, interaksi formal, status, dan peran. Semua unsur ini saling berhubungan dan menciptakan harapan dalam organisasi. Penghubung utama dalam teori ini adalah komunikasi. Jika terdapat kendala dalam salah satu unsur, maka akan berpengaruh pada sistem lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Pipit, tim pengelolaan dan riset Solo Rajo, yang mana beliau menyampaikan jika terdapat kendala di salah satu bagian, maka output atau kualitas kopi dari KPSU Solo Rajo akan ikut terpengaruh. Sehingga bisa dikatakan setiap divisi memiliki peran penting, harus bekerja sama dan membutuhkan keterampilan di setiap bagiannya. Oh iya, teman-teman pastinya udah punya sosial media kan? Pernah dong ya lihat konten viralnya Solo Rajo? Mana estetik banget lagi. Tuh, lihat sendiri kan beberapa cuplikan orang-orang bikin konten di Solo Rajo. Lihat yang beginian jadi pengen ke Solo Rajo nggak sih? Nah, ini dia salah satu strategi promosi dari Solo Rajo. Dari konten-konten estetik yang diupload di sosial media, bikin orang-orang jadi pengen mampir dan nyicipin kopi Solo Rajo pastinya. Zaman sekarang emang gak jauh-jauh dari konten ya, semuanya kudu mesti harus wajib di kontenin. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwasanya ada informasi yang harus kita ketahui. Tapi nggak cuma itu loh, Solo Rajo juga aktif mengikuti event nasional dan internasional. Ini juga merupakan salah satu kiat promosi dari Solo Rajo. Keren banget ya Solo Rajo. Kalian pada pengen tahu nggak sih kiat-kiat suksesnya lebih jauh? Nah, kalau kalian pengen, bisa banget nih datang ke Solo Rajo. Emang boleh ya? Boleh banget dong. Nah, ini buktinya. Kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi UNAN yang langsung
langsung datang dan berkunjung ke Solo Rajo pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Di sini kita banyak belajar gimana cara berkembangnya Solo Rajo dari 2012 hingga sekarang. Oh iya, tahu nggak sih, kita dari mahasiswa ilmu komunikasi punya POV sendiri loh tentang Solo Rajo. Melihat keterlibatan dalam menganalisis dinamika komunikasi di KPSU Solo Rajo, memberikan pemahaman mendalam bahwa teori-teori komunikasi organisasi tidak hanya hidup di dalam ruang kelas saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam realitas sosial, ekonomi, masyarakat. Kita juga belajar komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, melainkan juga tentang bagaimana menyelaraskan visi, membangun kepercayaan lintas generasi, dan menjembatani berbagai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Melihat keberhasilan koperasi ini dalam membangun sistem komunikasi internal yang adaptif, serta kepemimpinan yang responsif terhadap situasi, kita menyadari bahwa seorang komunikator di era digital harus mampu mengembangkan sensitivitas budaya organisasi, empati lintas usia, dan kompetensi teknologi. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa tantangan dalam komunikasi organisasi tidak selalu bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek relasional dan manusiawi yang harus dipelajari secara terus-menerus. Oh iya, untuk Solo Rajo kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Cherry Aprilina, Nida Fadilah, Aditya Muhammad, Inesilda Latifah, Rina Wahyuni, dan Adi Firdaus. Ada sedikit saran nih. Yang pertama dalam konteks komunikasi organisasi, sepertinya KPSU Solo Rajo perlu menyajikan secara rinci struktur organisasi secara jelas beserta unit-unit bisnis yang dimiliki, di mana hal ini memudahkan dalam menganalisis alur informasi di dalam organisasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan menjaga kesinambungan organisasi, KPSU Solo Rajo kayaknya perlu deh mengadakan pelatihan komunikasi antar generasi, mengingat karena anggotanya berasal dari berbagai kelompok usia. Nah, sekian dulu ya video dari kelompok 1. Semoga video ini bermanfaat dan informatif untuk teman-teman yang udah nonton. Thank you so much for watching and see you. Bye-bye.